Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan ibadah menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan satu-satunya bekal ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang kita bahas adalah pembersihan hati. Kita baca kitab Ighatsatul Lahafan min Masayyidis Syaitan, benteng yang kuat menghadapi tipu daya syaitan. Kitab ini ada 13 bab. Bab 1 sampai bab 12 itu membahas tentang bagaimana cara merawat hati, cara menguatkan hati, mengenal berbagai penyakit hati dan bagaimana mengobati hati. Yang bab 13 baru masuk ke dalam bab seperti dalam judul kitabnya, yaitu membahas tentang berbagai macam tipu daya syaitan. Babul awal, bab pertama, Finqisamil qulub, tentang macam-macam hati. Bahwa hati itu ada macam-macam. Dan di sini beliau sebutkan ada 3. Ila sahihin wa sakimin wa mayyitin. Hati itu dibagi hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Nanti kondisi manusia itu ada 3 ini. Kondisi badan manusia itu tergantung dari kondisi hatinya. Demikian juga nilai manusia di dunia dan di akhirat tergantung hatinya. Macam-macam manusia itu zahir dan batinnya ada 3 ini. Hati yang sehat berarti orangnya sehat secara hakiki. Artinya bisa jadi orang badannya sehat, kalau hatinya mati, itu secara hakikat sudah mati. Nah, lama kanal qalbu, ketika hati itu yusafu bil hayati wa diddiha, ketika hati itu disifati dengan hati yang hidup dan lawannya, inqasama bihasbidalika ila hadhil ahwali salasati, maka hati itu dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama, fal qalbus sahih, yang pertama namanya hati yang sehat. Hati yang sehat, ini merupakan arti sehat yang hakiki. Artinya bisa jadi orangnya mungkin sakit-sakitan, ngeri-ngeriin misalnya, tapi hatinya sehat, maka itu jauh lebih baik daripada sebaliknya. Sebaliknya apa? Badannya sehat tapi hatinya mati, maka dia telah mati sebelum matinya. Badannya adalah kuburan. Nah, yang pertama disebut al-qalbun sahih, hati yang sehat. Apa itu qalbun sehat? Hati yang sehat huwa al-qalbun salim, hati yang salim. Kalau ini sehat, kalau ini selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati,
yang tidak akan selamat siapapun pada hari kiamat, manusia maupun jin, illa man atallaha bihi, kecuali yang menjumpai Allah dalam keadaan hati yang salim. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banuna, pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Wassalimu huwa as-salimu. As-salim huwa as-salimu. Salim artinya yang selamat, ini isim fa'il, ini juga isim fa'il. Ini pelajaran di tasrif. Isim fa'il itu macam-macam, diantaranya ini. Ada yang pakai ya, ada yang pakai alif. Maknanya sama, yang selamat. Tapi ada beda antara yang pakai alif dan ada ya, pakai ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pakai ya. Wa jaa 'ala hadhil misal li'annahu lis-sifat. Pakai ya ini karena menunjukkan sifat. Jadi kalau diartikan hati yang sifatnya selamat gitu. Katawili seperti atawil pakai ya, wal qasir pakai ya, ini bisa jadi tawil atau qasir, dzarif. Tapi bisa pakai ya seperti ini menunjukkan itu sifat. Yang sifatnya tinggi, yang sifatnya pendek dan seterusnya. Fasalimu, maka hati yang salim adalah al-qalbul ladzi qad sarat salamatu sifatan sabitatan lahu. Dikatakan hati yang selamat kalau hatinya itu selamat dan selamatnya ini menjadi sifat yang kokoh. Hatinya punya sifat yang selamat, yang kokoh. Kal alim wal qadir. Nah, seperti alim, al-qadir ini punya sifat yang kokoh, ilmunya itu kokoh, sifat ilmunya itu kokoh. Wa aidan juga makna hati yang salim itu fa'inahu bidul marid. Hati yang salim, yang selamat itu adalah hati yang lawan dari sakit. Berarti hatinya tidak sakit. Kalau marid itu sakit, wasakim tidak berpenyakit. Wal alil juga penyakit. Jadi hatinya bersih. Dan itu seseorang tidak boleh masuk surga, tidak boleh ketemu Allah, barang siapa yang hatinya belum salim. Maka nanti ada proses pensaliman, proses pembersihan yang disebut dengan tansis. Baik pembersihan di dunia, kalau belum bersih, nanti ada pembersihan di alam barzah. Kalau belum bersih di alam barzah, karena mungkin banyak, nanti di padang mahsyar. Kemudian kalau belum bersih walaupun di padang mahsyar, nanti itu masuk pembersihan di neraka. Kalau di dunia ada 4 pembersihan di dunia itu. Pertama dengan taubat. Makanya Rasulullah mengajarkan agar kita ini selalu bertaubat. Dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaik, Allahumma firli wa tub alayya. Rasulullah membaca sampai 100 kali sehari. Yang kedua dengan kalau taubat tadi meninggalkan pengotor hati tadi berupa maksiat. Yang kedua dengan istighfar, tadi itu istighfar.
Yang ketiga dengan amal soleh. Amal soleh itu bisa bisa menghapus dosa-dosa. Dan yang keempat adalah dengan musibah-musibah. Kalau orang itu mati kemudian kondisi sudah bersih, maka dipanggil oleh malaikat ketika wafatnya, alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin. Thayyibin itu orang yang sudah bersih. Tapi kalau belum thayyibin, nanti masuk pembersihan berikutnya di alam barzah. Ada 3 itu di alam barzah. Pertama, dengan fitnah kubur. Nah, yang kedua dengan doa orang yang hidup, yaitu dalam sholat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, atau doa dari keluarganya, doa dari muslimin. Yang ketiga dengan hadiah. Walaupun khilaf para ulama tentang menghadiahkan pahala, ada beberapa amalan yang memang sampai kepada yang mati, diantaranya sedekah. Misalnya kita punya uang mau sedekah dan diniatkan pahalanya untuk yang meninggal, rahimahullah, siapa, bapaknya, ibunya. Adapun dengan membaca Al-Quran itu khilaf para ulama. Kemudian kalau 3 tadi ya di alam barzah, pertama apa tadi? Fitnah kubur, pertanyaan mungkar nakir, termasuk siksa kubur yang dipukul oleh malaikat penyiksa di alam kubur. Kata Rasulullah SAW, fi yadihi, di tangan malaikat itu mirzabatun, ada mirzabah, cambuk. Cambuknya ini karena dahsyatnya cambukan penyiksa kubur itu, kata Rasul, kalau dipukulkan ke gunung, maka gunung itu jadi debu. Fayadribu darbatan, maka dipukullah orang itu, fayasihu sihatan, dan dia berteriak sekeras-kerasnya. Fayasihu sihatan yasma'uhu kullu syai', yang bisa didengar oleh segala sesuatu, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena kalau mendengar, manusia dan jin tidak bisa mengubur saudaranya. Rasulullah bersabda, laula an la tadafanu la da'autullaha ayyasma'akum adzabal qabri. Kalau kalian tidak saling mengubur, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan pada kalian azab kubur. Nah, itu pembersihan. Jadi alam kubur ada fitnah kubur, ada siksa kubur, dan ada doa oleh orang yang masih hidup. Didoakan itu, ya Allah, ampuni Fulan, ampuni Ahmad, ampuni Ali, dan seterusnya. Ampuni ibu saya, Rabbi firli wali walidayya. Ini doa. Ada juga hadiah tadi itu. 3 ya. Siksa kubur, doa, dan hadiah. Yang ketiga, pembersihan. Kalau di alam kubur masih belum bersih juga, nanti ada proses pembersihan di mahsyar. Berdiri di bawah matahari selama 50.000 tahun. Yang peluhnya itu ada yang sampai tumitnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya. Kalau mahsyar yang demikian dahsyat masih belum bersih, maka terpaksa dia masuk ke darul kir namanya. Kir itu las. Jadi harus dilas dulu karena sangat mengkarat dosa-dosa orang ini. Maka neraka itu bagi orang mukmin merupakan rahmah. Apa rahmah? Kasih sayang dari Allah untuk dibersihkan orang ini supaya masuk ke pantas, masuk ke surga yang disebut dengan tibtun. Makanya ketika selesai proses pensucian di neraka, dimasukkan ke nahrul hayah,
sungai kehidupan, kemudian diangkat menjadi manusia kembali dan masuk surga, disambut oleh malaikat, salamun alaikum tibtum bima sabartum. Tibtum, engkau telah baik sekarang setelah melalui proses pembersihan. Maka dari kajian ini kita berusaha sebisa-bisanya itu melalui, karena kita pasti namanya manusia itu salah, pasti banyak kotoran. Maka itu tadi itu diusahakan proses pembersihan itu dimulai sejak di dunia. Masuk alam akhirat itu kondisi sudah bersih. Dengan 4 cara tadi apa? Apa Pak Ali? 4 cara untuk agar masuk alam akhirat sudah bersih. Pertama, Pak Gun, apa Pak Gun? Wah, ngelamun Pak Gun. Dengan istighfar, dengan taubat. Yang kedua istighfar. Yang ketiga, apa mesti? Amal soleh. Yang keempat, apa? Musibah. Nah, karena lapar nggak nyantol ya. Katanya min sana in kompor sanu. Itu salah itu. Abu Hurairah itu sering pingsan karena lapar, tapi paling banyak hafalan hadisnya. Ya. Begitu, kita berusaha agar kita menyadari semua bahwa hati-hati kita ini banyak apa? Kotorannya yang disebut dengan ron. Kalabal rona. Waqad ihtalafat ibaratun nasi fi ma'nal qalbin salim. Para ulama khilaf, beda pendapat tentang makna hati yang salim, hati yang selamat itu. Wal amrul jami' hanya saja kesimpulan daripada definisi qalbun salim. Kata beliau, annahu alladhi qad salima. Disebut qalbun salim itu adalah hati yang salim, yang salima, selamat. Min kulli syahwatin, selamat dari setiap syahwat. Jadi penyakit pertama, penyakit hati yang pertama adalah apa? Syahwat. Apa semua syahwat? Tidak. Kata beliau, tukhalifu amrillahi wa nahyihi. Yaitu syahwat yang menyelisih perintah Allah dan menyelisih larangan Allah. Seperti orang mabuk. Itu menyelisih apa? Larangan. Dilarang mabuk, mabuk. Karena syahwatnya. Disuruh sholat, tidak mau. Itu menyelisih apa? Perintah Allah. Siapa yang bilang syahwatnya? Karena sibuk kerja sampai enggak sholat. Kenapa enggak kerja? Sibuk. Nah, itu syahwat. Nanti gajiku dikurangi sama bos misalnya. Memang bosmu yang ngatur rezeki misalnya. Tidak, Allah yang ngatur. Wa min kulli subhatin, penyakit kedua itu subuhat. Subhat di sini subhat. Kalau jamak subuhat. 2. Jadi penyakit hati itu cuma 2. Syahwat dan syahwat. Apa? Subuhat. Nah, tu'aridu khabarihi, subuhat yang menyelisihi khobar. Khobar ini Al-Quran dan hadis. Jadi barang siapa beragama, barang siapa beribadah kepada Allah, meyakini itu amal soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah, itu namanya apa? Subuhat. Itu penyakit. Nah, fasalima min ubudiyati ma siwahu.
Nah, maka hati yang salim itu adalah hati yang selamat dari penghambaan kepada selainnya. Tunduk patuh, ubudiyah itu berhamba, pasrah. Nah, yaitu hatinya selamat dari pasrah tunduk kepada selain Allah. Selamat dari tunduk kepada selain Allah. Kalau tadi ini ngikuti syahwat, ngikuti syubhat itu sebenarnya tidak tunduk kepada Allah. Dia tunduk pada syahwatnya. Makanya Rasul mengatakan apa? Ta'isa abdud dinar. Apa itu? Celaka hamba dinar. Karena menghamba kepada nafsunya. Dan banyak ini sering menimpa, kalau saya tanya misalnya, Amir, mana yang lebih jelek penyakit dari dua penyakit ini? Syahwat apa syubhat? Yang syahwat tadi sudah punya istri masih jelalatan misalnya. Sudah punya istri masih selingkuh. Itu syahwat. Istrinya sudah 4 masih pingin 5. Nah itu apa namanya? Syahwat. Ini yang misalnya suka bohong ke dalam jual beli, dengan jual beli yang ingin untung yang sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara bohong, dengan cara haram, itu yang mendorong syubhat apa syahwat? Syahwat. Mana yang lebih jelek? Kalau Pak Muji, mana Pak Muji? Syubhat. Nah ini masalah agama ya. Nah, gitu. Kalau Mas Yudi, syubhat. Amir, syubhat. Ittifaq ini, muttafaqun alaih. Nah, ada yang nggak setuju? Kali, syubhat juga. Kalau syahwat itu cara mengobatinya dengan sabar. Sabar itu bukan hakmu kok kamu terjang, ya. Tapi kalau syubhat, cara mengobatinya dengan ilmu. Sekarang banyak orang berilmu, orang-orang alim kok berani melakukan perkara yang dilarang. Banyak kan? Ada kiai ngumpuli santrinya, puluhan santrinya. Itu syahwat apa syubhat? Iya. Syahwat itu. Sudah punya istri, masih santrinya yang dizinai. Nah, itu syahwat. Dan banyak orang sudah mengerti ini haram, tapi masih diterjang. Nah, kalau begitu, yang disepakati para ulama bahwa penyakit syahwat itu lebih besar, lebih jelek. Karena banyak. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah tahu hidayah dari Allah. Sekian Rasul diutus. Sekian kitab diturunkan. Tapi karena syahwatnya, para Rasul dibunuh. Kitab Allah diganti. Taurat diganti dengan nafsunya. Dengan syahwatnya. Nah, maka yang disepakati para ulama bahwa penyakit syahwat itu lebih jelek. Sehingga di ayatnya di surah Al-Fatihah itu maghdub dulu baru waladhdallin. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Hati yang salim itu selamat dari berhukum kepada selain Rasulnya. Sehingga berhukumnya hatinya itu kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya saja. Fasalima fi mahabbatillah. Hatinya selamat di dalam cintanya kepada Allah. Jadi cintanya itu Allah saja. Ma'atahkimihi li rasulihi, dengan tetap mengikuti berhukum dengan hukum Rasulnya. Hadis banyak ya menyebutkan kata Rasul SAW apa? Salasun man kunna fihi wajada bihinna
halawatul iman. Ada 3 perkara, kalau ada 3 perkara ini pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya paling dia cintai dari selain keduanya. Yang dia cintai karena Allah. Wa fi khaufihi, demikian juga rasa takutnya hanya kepada Allah. Wa rajaihi, berharapnya kepada Allah saja. Wa tawakkulu alaihi, tawakalnya hanya kepada Allah. Wal inabatu ilaihi, kembali hanya kepada Allah. Wa dzullu lahu, tunduk hanya kepada Allah. Wa itsari mardatihi, dan lebih mengutamakan keridhaan Allah fi kulli hal. Jadi zahir dan batinnya itu ditempatkan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi saja. Nah, wattaba'udu min sakhatihi, hati yang salim itu hati yang menjauh, menghindar dari kemurkaan Allah bikulli tariqin, dengan segala cara. Ini yang disebut dengan fana. Fana itu meleburkan diri kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini fana yang benar itu adalah yang fana yang diridhoi oleh Allah itu seperti itu caranya. Dan definisinya yang disebut dengan fana al-fana'u an iradatis siwa. Karena fana itu ada 3. Yang 2 sesat, yang 1 benar. Yang 2, yang pertama disebut al-fana an wujudis siwa. Fana dari wujud selainnya, kalau diterjemah begitu. Fana itu artinya lebur, lenyap. Kalau menurut kelompok sufi, ini merupakan goya, tingkatan tertinggi manusia itu fana, meleburkan diri kepada wujudus siwa. Jadi wujudus siwa itu meleburkan diri bahwa tidak ada yang wujud selain Allah. Kalau selain Allah kan berarti seluruh makhluk. Nah, seluruh makhluk ini juga wujudnya Allah. Maka tujuan dirinya itu adalah bagaimana fana, bagaimana memfanakan diri. Bagaimana orang yang sudah fana, dia sudah bisa meleburkan dirinya pada Allah saja. Tidak ada betikan-betikan nafsu, tidak ada kemauan nafsu. Nah, hilang, dirinya hilang. Boleh nggak misalnya sholat hilang? Antum kan sering hilang ya kalau sholat. Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Fana ya. Tapi yang dimaksud dirinya hilang itu melebur sama Allah sudah. Nanti ada latihannya, namanya kasaf. Dilatih, ada gurunya, ada mursyidnya. Coba Pak Muji sekarang belajar fana. Konsentrasikan satu pandangan, di depannya itu lantai atau tangan. Lihat tangannya, bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Aku hanyalah makhluk ciptaan Allah. Ini proses kasaf namanya. Nah, sampai dirinya hilang, sampai badannya pun hilang, zahirnya hilang, hatinya hilang, sehingga dia tidak menyadari, tidak boleh, tidak punya kemauan. Maka apa yang dia perbuat itu bukan kemauan dirinya. Tapi kalau masih ada nafsu, masih ikut andil untuk mengatur dirinya, itu belum fana. Karena dia masih ngikuti nafsunya. Katanya kalau sudah fana itu sudah sholat, dia
Zahirnya saja dia salat, batinnya enggak ada. Mau jalan kemana, karena dia tidak berkehendak. Semua yang dia lakukan itu kehendaknya, nya besar katanya. Ini namanya fana wujudus siwa. Ini agamanya wahdatul wujud, itu disebabkan karena dia tidak bisa membedakan antara takdir kauni dan takdir syar'i. Dan itu juga keyakinan orang-orang musyrikin dahulu ya kayak gitu. Sehingga musyrikin bilang kalau Allah tidak menghendaki menakdirkan saya syirik, tidak akan syirik. Nah, sehingga untuk kelompok ini di Sufi ini tidak membedakan antara iblis dan Nabi Adam sama. Dia iblis kan juga beriman pada Allah. Iblis meyakini adanya Allah dan menyatu, bahkan berdoa, doanya dikabulkan. Iblis. Wa hadza huwa haqiqatul ubudiyati, maka inilah hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan. Allati la tasluhu illa lillahi wahdah, yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Ini namanya fana siwal iradah. Fana siwal iradah itu ini. Dia pasrah tunduk secara zahir dan batin kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi saja. Nah, ini fana yang benar. Tidak boleh kita ini misalnya ngaji karena Allah dan karena lainnya misalnya. Walaupun pada amalan-amalan tertentu itu boleh, tidak salah. Misalnya saya berperang ingin mati syahid dan ingin dagang misalnya, dagang senjata misalnya. Tidak apa-apa, tidak salah dagangnya. Hanya saja di hadisnya disebutkan mengurangi pahala jihadnya. Tapi yang di sini yang disebut fana iroda itu tadi. Nah, dan itu sesuai dengan doa iftitah yang dibaca setiap muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah. Sungguhnya ibadahku, hidupku, salatku, hidup dan matiku lillah. Kalau tadi yang sufi itu lillah ini diartikan nyatu dengan Allah. Sehingga dia katakan dia tidak membedakan antara pencipta dan yang dicipta, antara yang disembah dan yang menyembah. Dan semua itu, subuhat-subuhat tadi itu ditulis dalam kitab. Dan itu menyebar di kalangan muslimin di seluruh dunia. Dan disebut dengan fusus, kitab fusus. Ada Futuhatul Makkiyah. Nah. Fal qalbun salim, maka hati yang salim, disimpulkan lagi oleh beliau. Huwallazi salima, adalah hati yang selamat min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan kepada Allah atau menyekutukan dengan selain Allah kepada Allah atau dengan Allah dengan segala sisi. Itu salim darinya, bersih darinya, selamat dari kesyirikan sedikit pun. Ada syirik kecil, apalagi yang besar. Yang kecil aja selamat. Juga ada syirik yang khafi itu samar. Bagaimana hati yang syirik yang samar? Kata Rasul seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Saking samarnya. Itu terjadi syirik. Syirik khafi itu apa? Kata beliau seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Saking apanya? Samarnya. Itu terjadi kata Rasul. Wah, sahabat heran, bagaimana itu?
Beliau mengatakan ada orang sholat yang dicontoh. Kemudian dia ikhlas karena Allah asalnya. Kemudian ada orang lewat. Nah, ada orang lewat, fayuzayyinu sholatahu. Dia hiasi sholatnya. Apa bisa lihat itu orang yang lewat tadi? Nggak bisa. Seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka kalau masih ada niatan lain kita di dalam berhamba kepada Allah, menjalankan agama Allah, beragama ini, maka itu belum salim, belum sehat. Bal qad hasalat ubudiyatuhu lillahi ta'ala. Hati yang salim itu telah bersih penghambaannya kepada Allah saja. Iradatan, kemauannya, ya, kemauannya hanya untuk Allah saja, ingin ridho Allah saja. Yang tadi disebut dengan apa? Fana'u an iradatis siwa. Tidak ada keinginan selain yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Walaupun banyak ajaran Allah itu yang berat dilakukan oleh nafsu, oleh diri kita. Puasa saja yang sedang kita jalankan, itu nafsu tidak mau. Kalau kita tidak mengendalikan nafsu, tidak menahan nafsu, tidak puasa. Sebagaimana banyak orang mengaku Islam tidak puasa. Wa mahabbatan dan cinta, walaupun itu berat, itu dicinta dia. Puasa tidak enak. Gak enak, namanya lapar itu tidak enak. Nah, makanya sangat senang kalau sudah waktunya makan. Nanti ketika berpuasa, berbuka. Wa tawakkulan ketika tawakalnya hanya kepada Allah. Wa inabatan kembalinya hanya kepada Allah. Wa ikhdatan tunduknya kepada Allah. Khosyatan rasa takutnya, warajaan tawakalnya, wa khalasa amalahu lillah, dibersihkan seluruh amalannya hanya untuk Allah, baik amalan zahir maupun amalan hati. Ini definisi apa? Hati yang salim. Fa'in ahabba fillah. Kalau dia mencintai, cintanya karena Allah. Tapi itu tidak bisa kalau orang tidak tahu bagaimana cinta karena Allah itu bagaimana. Siapa saja yang dicintai, yang harus dicintai. Kalau nggak ngaji, bisa-bisa terbalik. Dia malah mencintai yang dibenci Allah. Dia malah membenci yang dicintai oleh Allah. Butuh apa? Ilmu. Wa in abghada fillah. Butuh ilmu yang mendalam disebut apa? Kalau dia membenci karena Allah. Jadi mencintai dan membenci karena Allah. Tapi untuk bisa melaksanakan cinta dan benci karena Allah, itu butuh apa? Ilmu. Orangnya disebut alim. Kira-kira ada enggak yang lebih dalam dari ilmu? Alim. Ada. Apa namanya? Basir. Basir itu merupakan intinya ilmu. Inti ilmu atau para ulama menyebutkan basir itu ruhnya ilmu. Jadi ilmu itu punya ruh. Karena kita dapati banyak orang sudah berilmu, bahkan sudah jadi kiai, sudah alim, tapi tidak bermanfaat dari ilmunya. Alim dia, Masya Allah alim. Tapi kok tingkahnya kok kayak gitu, menyelisih ilmunya. Nah, maka ilmu itu tahu, mengerti, paham. Adapun ilmu yang bermanfaat itu disebut dengan basir.
Sehingga basir itu definisinya al-basiru, al-basiratu atau basirah. Basirah itu artinya nurun fil qalbi. Nur, cahaya di dalam hati yang dinyalakan oleh Allah. Dan ilmu itu, basirah itu ada 3. Basirah tentang nama dan sifat Allah. Basirah tentang perintah dan larangan. Yang ketiga, basirah tentang janji dan ancaman Allah. Kalau seseorang mengerti siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci, bagaimana mencintai dan membenci yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, itu adalah basirah yang kedua tadi. Tentang perintah dan larangan. Di basirah itu 3 tadi ya. Tentang nama dan sifat Allah. Yang kedua larangan dan perintah. Yang ketiga al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman Allah. Itu saja, ilmu itu 3 saja itu. Tentang nama dan sifat Allah itu akidah. Yang kedua al-amru wal nahyu itu hukum-hukum namanya. Yang ketiga tentang al-jaza, balasan. Hati yang selamat kalau mencintai, cintanya karena Allah. Kalau membenci, membenci karena Allah. Sekali lagi bahwa untuk bisa seperti ini dibutuhkan apa tadi? Basirah. Nah, wa in a'ta lillah, kalau dia memberinya karena Allah. Wa in mana'a lillah, kalau menolaknya karena Allah. Wala yakfihi hadza, dan tidak cukup seperti ini. Hatta yaslima minal inqiyadi wa tahkim likulli ma ada Rasulullah. Tidak cukup dengan ini saja sampai dia menyerahkan atau melaksanakannya dengan berhukum kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, atau sampai menyelamatkan hatinya dari mengikuti apa yang selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya zahir dan batinnya itu dipaskan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, Faya qadu qalbahu ma'ahu addan muhkaman, sehingga diikat hatinya dengan hukum Allah dan Rasulnya, dengan addan muhkaman, dengan ikatan yang kokoh, alal itmami wal iktida bihi wahdahu, dengan cara mencontoh, meneladani beliau saja di dalam beragama. Mengikuti, mengaku cinta Rasul tapi amalannya masih jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terutama orang yang, kalau di Indonesia ini banyak orang mengaku cinta Rasul, amalannya jauh menyelisih Rasul. Sampai mencela orang yang tidak sholawatan itu orang yang tidak cinta Rasul katanya. Kemudian mereka semarakkan acara sholawatan yang dicampur dengan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, ini katanya cinta Rasul. Nah, yang tidak begitu tidak cinta Rasul. Dan dimusuhi, dibenci. Dibilang Wahabi, dibilang teroris dan seterusnya. Karena tidak cingkrak-cingkrak seperti yang mereka lakukan. Nah, mulai dari kiainya, cingkrak-cingkrak sampai ke santri-santrinya.
Itu katanya apa? Sampai mau digerakkan sholawat nasional. Ada nggak sholawat nasional? Jadi sholawat internasional, nanti acara-acaranya ya gitu-gitu. Nah itu subuhat. Nah itu orang-orang yang hatinya berpenyakit. Kenapa dia sampai rela biaya besar, butuh waktu yang banyak, butuh tenaga yang besar untuk merealisasikan acara sholawatan yang seperti itu. Kira-kira kenapa? Itu sebagai hukuman dari Allah bagi orang yang keluar dari sunnah. Sebagaimana orang yang tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, maka oleh Allah dihukum dengan orang itu beribadah kepada selain Allah. Jatuh pada kesyirikan. Orang yang tidak menggunakan pikirannya, otaknya, akalnya, hatinya tidak digunakan untuk mempelajari agama Allah, maka akan dihukum oleh Allah untuk mempelajari yang disebut oleh Ibnul Qayyim dengan pemikiran-pemikiran sampah atau sampah-sampah pemikiran yang tidak ada manfaatnya. Ngomong tok kemana-mana tidak ada faedahnya. Banyak bicara, sedikit faedah. Beda dengan orang salaf, bicaranya sedikit, penuh dengan hikmah. Nah, kulli ahadin, tidak mengikuti semua orang. Yang diikuti di dalam beragama itu satu saja, Rasulullah SAW. Ini yang sedang kita bahas, sifat hati yang salim. Fil aqwali, di dalam berucap, di dalam berbicara, yang dia bicarakan, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah saja. Apa bisa? Karena dia yakin Allah berfirman, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang itu melafadzkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mencatat. Kenapa Allah hanya mengatakan lafadz sementara tangan dan kaki tidak disebut oleh Allah? Kata para ulama, ini kekhususan bagi lisan. Bahwa apapun yang diucapkan oleh lisan dari lafadz-lafadz itu dicatat dan dibalas. Agar manusia hati-hati betul dengan lisannya. Karena kebanyakan manusia masuk neraka gara-gara apa? Lisan. Anggota badan paling lunak, paling lemes, tapi paling berbahaya. Apa itu? Lisan. Juga karena sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Yakin betul, maka dia pikir dulu sebelum dia bicara. Maka orang cerdas, mulutnya di belakang, otaknya di depan. Karena kata Umar bin Khattab, orang yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Kalau banyak salahnya akan banyak dosanya. Yang banyak dosanya, neraka yang menjadi tempatnya. Nah, kalau cerdas, dia pikir dulu manfaat ucapannya itu apa. Nah, wal a'mal, demikian juga amalannya. Min aqwalil qalbi, apakah itu amalan ucapan hati? Nanti akan dibahas ucapan hati itu apa saja. Wahya al-aqaidu, ucapan hati itu adalah akidah, keyakinan-keyakinan. Itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau orang meyakini, mengimani sesuatu yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, itu kolbunnya itu tidak salim. Bisa jadi sakit atau marit, mayit.
Seperti meyakini Allah itu di mana-mana. Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak bersambung sama alam, tidak berpisah dengan alam. Ada itu keyakinan itu. Nah, ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu istiwa di atas arsy. Tinggi di atas arsy Allah itu. Kalau ditanya Allah itu di mana? Di atas. Siapa yang bilang Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah mengatakan di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Bukan berarti Allah itu tergantung dengan arsy. Kalau Allah arsy yang nggak ada kemudian Allah jatuh, tidak ada yang memahami seperti itu dari salaf. Maka kata Abu Hanifah rahimahullah, kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak di arsy, maka ucapannya kufur dan orangnya kafir. Takut kafar. Barang siapa mengatakan Allah di mana-mana, itu ucapan keyakinan yang kufur, keluar dari Islam. Apalagi mengatakan tadi Allah itu tidak di atas. Malaikat itu tidak naik turun. Amal soleh tidak naik. Malaikat tidak naik. Nabi Isa tidak naik. Dan seterusnya. Nabi Muhammad mi'rajnya tidak naik padanya. Menerima wahyu. Kenapa? Karena Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Maunya dia tidak mensifati. Menolak apa? Sifat. Dan ini adalah inti ajaran ateis. Apa ateis? Tidak ada, ya. Tidak ada itu artinya apa? Pak Gun. Tidak ada itu artinya apa? Enggak ada. Gak ono itu artinya apa? Masa gak ro artinya gak ono? Maka tidak ada. Tidak ada itu sesuatu yang tidak bisa disifati. Ya. Kalau masih bisa disifati berarti itu ada. Tadi Allah tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak di luar alam, tidak di dalam alam, tidak di atas, dan seterusnya. Mau bilang Allah tidak ada saja, cuma nggak berani, takut langsung dipenggal lehernya. Wa aqwalul lisan, demikian juga ucapan lisan harus bersumber kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua tadi keyakinan Allah di mana-mana. Nah, Allah tidak di atas alam, tidak di bawah alam itu namanya subuhat dan itu penyakit hati, penyakit subuhat. Bagaimana menghilangkannya? Dengan ilmu yang benar. Ilmu yang datang dari salaf. Yang datang dari Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya adalah kelompok Asy'ari, Asy'ariyah. Itu yang meyakini Allah itu tidak di atas. Allah itu di mana-mana. Allah berada tapi tidak berada di mana-mana. Tidak boleh mengatakan Allah di atas karena atas itu arah, jihah. Kenapa nggak boleh mengatakan Allah di atas? Padahal itu atas itu Allah sendiri yang mengatakan. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu a'la, tinggi, namanya tinggi di atas. Dan Al-Quran itu diturunkan, namanya turun dari atas. Ada enggak turun dari bawah? Nah itu rusak, sudah akalnya rusak, hatinya rusak. Nah, kenapa? Karena ilmunya yang rusak. Kenapa? Karena sumber yang dibaca yang tidak benar. Wahya al-khabaru amma fil qalbi. Ucapan lisan ini merupakan berita apa yang ada di dalam hati. Wa a'malul qalbi dan merupakan amalan hati.
Maka kalau ingin tahu kondisi hati seseorang, dilihat dari ucapannya. Karena ucapan itu, lisan itu merupakan eros, cibuk untuk mengambil apa yang ada di dalam gentongnya. Kalau ingin tahu isi gentongnya apa, lihat lisannya, lihat apa yang diciduk. Wahya al-iradatu wal mahabbatu wal karahatu wa tawabi'aha. Isi hati itu adalah berupa iradah, keinginan-keinginan, mahabbah, kecintaan, karahah, kebencian, dan seterusnya. Wa a'malul jawarih, dan demikian juga amalan anggota badan harus bersumber dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini hati yang salim. Fayakunul hakimu alaihi fi dalika kullihi dikkihi wa jillihi, sehingga hakim itu yang menyelesaikan, yang mengatur dirinya setiap kita. Nah, semuanya dikkihi yang paling kecilnya, wajilihi sampai kepada yang paling besarnya. Apa hakimnya? Huwa maja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana dalilnya? Insyaallah akan dibahas besok sore. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran ini memperbaiki hati-hati kita semakin kinclong, semakin salim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.